Nah, setelah keseruan kemarin di mana ada 38 challengers yang berlaga di babak sebelumnya, diinkubasi, akhirnya terpilih 18 challengers yang masuk ke babak berikutnya atau kita sebutnya battle round. 18 challenger ini akan berlaga di battle round di mana mereka akan mengunjungi salah satu klub sepak bola kebanggaan warga Solo, yaitu Persis Solo. DC 2022 siap bikin gebrakan. Oke. Sekali lagi selamat buat para challenger, buat teman-teman kita yang ada di sini. Kalian sudah masuk di Battle Round Kota Solo. Kali ini kita lagi ada di Stadion Manahan. Untuk apa kita ke sini? Nanti akan saya jelaskan karena akan ada beberapa teman-teman kita nih yang akan menjelaskan mau ngapain sih sebenarnya kita ke sini. Dan saya mau mengundang juga nih dari manajemen Persis. Ini ada dari Bapak Brian, berikan tepuk tangannya. Oke. Para challengers, selamat datang di Kota Solo ya. Kalau saya bilang Persis Solo, kalian semua jawab Sak Jose. Persis Solo. Sak Jose. Tepuk tangan. Oke, seperti yang tadi sudah dikatakan juga ya, kalian bisa lihat kita sekarang sedang berada di Stadion Manahan. Ini adalah home base bagi tim Persis Solo, tim asli asal Kota Solo. Industri sepak bola di Indonesia ini sudah berkembang secara progresif. Dan juga kita bisa lihat dengan perubahan di Persis Solo ini setelah diambil alih oleh Mas Kaisang kemarin, kami juga melakukan perubahan yang progresif dan menuju pada industri sepak bola yang modern dan profesional. Harapannya dengan perubahan tersebut, industri sepak bola Indonesia dan Persis Solo juga akan menjadi klub sepak bola yang benar-benar profesional dan modern. Bisnis kami sendiri, salah satu contoh adalah Persis Store kami, yang mana kami juga mengait brand-brand UMKM di Solo, yang mana produknya kita kurasi. Perubahan yang kami lakukan di manajemen Persis Solo, salah satunya adalah tiketing, karena itu salah satu revenue stream kami kan. Untuk Liga 1 tahun ini, kami memulai dengan mengadakannya official ticket box, yang mana kita kait UMKM atau brand di Solo untuk menjadi official ticket box kami. Setelah melihat kondisi yang ada di lapangan di Kota Solo, kami dari manajemen berkolaborasi dengan para stakeholders untuk memajukan ekonomi yang ada di Kota Solo ini. Maka dari itu, kami dari manajemen Persis Solo mengadakan program yang bernama Melangkah demi mewujudkan goal tersebut. Tim ini tentu memiliki sejarah yang cukup panjang. Kami dibangun pada tahun 1923. Dan tentunya tahun ini kami merayakan ulang tahun ke-99 tahun. Dalam arti tahun depan kita merayakan ulang tahun ke-100. 1 abad. Tentu itu milestone atau pencapaian sangat besar bagi tim kami ya. Jadi kami selalu ingin mencoba lagi tahun depan untuk berinovasi menjadi lebih baik. Oke? Sekarang saya berikan waktunya dan tepat untuk Mas Rizal. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Brian. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat datang di Kota Solo, selamat datang di Stadion Manahan, Stadion Kebanggaan Klub Persis Solo ya. Jadi nanti kita akan banyak ngobrol tentang Persis Solo, banyak ngobrol tentang sesuatu yang apa sih, kenapa sih Persis Solo ini menarik dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan ngobrolin sambil kita lihat-lihat Manahan di belakang. Persis Solo atau Stadion Manahan bisa dijadikan salah satu contoh atau salah satu stadion yang oke di Indonesia karena secara infrastruktur hampir semuanya ada. Kalau tadi kita ngomongin tentang Stadion Manahan gitu ya, nanti kita akan mulai masuk atau kita akan mulai ngobrolin tentang Persis Solo. Salah satu klub profesional, salah satu klub Liga 1. Liga 1 ini liga tertingginya dari sepak bola Indonesia. Nah, Persis Solo jadi salah satu klub yang ada di sana. Sejak adanya manajemen baru, Persis Solo akan dibawa ke arah yang lebih baik dan banyak hal yang akan kita lakukan di Persis Solo. Kalau dilihat bukan hanya sekedar klub, ya. Balik lagi, Persis Solo ini adalah sebuah aset yang ada di Solo ataupun yang ada di Indonesia. Ada marketnya yang jelas. Kalau teman-teman bikin bisnis belum tahu marketnya siapa kan, kadang-kadang kan kita masih gali marketnya siapa. Kalau klub bola atau salah satunya Persis Solo,
marketnya udah jelas. Fans atau fanbase yang suka ke Persis Solo. Jadi ada beberapa bisnis yang kita sudah lakukan, yang sudah jalan ya. Kita ada di tiket box, lalu ada juga merchandising yang sekarang kita mulai seriusin dan kita sudah mulai bangun. Ada juga kita tadi ada program melangkah, CSR, dan lain sebagainya. Pak, tadi kan dijelasin kalau Persis Solo itu sekarang udah manajemen baru dan pengen ke arah yang lebih baik. Apa sih sebenarnya definisi lebih baik versi Persis Solo? Apa sih sebenarnya visi Persis Solo untuk ke depannya? Definisi baik itu tadi. Gimana Persis Solo ini bisa berkembang, bisa sustain, bisa nggak hanya ngomongin tentang prestasi, tapi ya balik lagi, prestasi saja menang, that's it, selesai. Kita misalnya ngomongin juara ya, angkat piala, selesai. Tapi kalau kita ngomongin sustainable growth, kita ngomongin sustainable revenue, sustainable business, banyak hal yang harusnya bisa kita lakukan di industri ini. Kenapa? Karena marketnya sudah jelas. Persis Solo bukan hanya sekedar klub ya. Persis Solo akan dibawa menjadi salah satu klub yang terbaik di Indonesia. Begitu juga dengan pengembangan bisnis modelnya yang ada di Persis Solo. Oke. Yang paling pertama nih, karena kita akan mengenal Persis Solo lebih dalam lagi, kita harus mengenal yang paling basic. Tahun berapakah Persis Solo berdiri? 1928. Jawabannya kakak? 1923. 1923. Mas Rizal gimana? Cakep. Oh. 2 juta rupiah. Oke, ya di sini dulu ya. Yang berikutnya, mungkin teman-teman juga tahu kan sebenarnya berapa sih aset digital persisnya, aset digital dari Persis Solo? Ditunjuk dulu, jangan jawab dulu, tenang. Mas Brian, tunjuk Mas Brian. Silakan Mas. Yang angkat duluan yang ini sih. Oh iya, silakan. Coba. Berapa? 17,7. Oke. 17,7 apa nih? Juta. Oke. Betul. 17,7 apa? 1 juta rupiah. Yang terakhir mungkin ada pertanyaan dari Mas Rizal mau. Coba tadi kan kita sempat ngobrol ada salah satu program CSR Persis Solo. Siapa? Melangkah. Oke, benar. Oke, boleh maju kakak yang tadi sudah menjawab? 5 juta rupiah. Iya. Oke, awalnya sampai kelompok itu terbentuk tuh sebenarnya ada pertanyaan, saya coba jawab, ternyata disuruh maju. Terus sama Coach Tara, tiba-tiba dijadiin ketua kelompok. Seperti biasa, kayak yang kemarin-kemarin, nggak terduga kalau itu akan bentuk kelompok. Jadi setelah udah kita bertiga maju, kebetulan cewek semua, ya udah oke, jadi sekarang satu orang boleh pilih 2 dari yang di depan, challengers yang di depan. Teman-teman yang ada di depan kita ini, bertiga ini, adalah orang yang spesial nantinya akan memilih tim untuk melakukan challenge. Kakak-kakak yang ada di depan sini bertiga, silahkan memilih 2 orang untuk menjadi teammate kalian. Mas Heder sama Mas Amin. Makasih Kak Novi. Kawanda Karya. Kawanda Karya. Oke. Untuk sisanya, ingin masuk ke tim yang mana? Mbak Dara, silakan masuk kalau gitu. Mbak Eci, silakan. Nah, sisanya Mas Ali. Mbak Diva. Diva, silakan. Mas, Mbak Diva, silakan. Sisanya tinggal 2 tim. Silakan masuk. Oke, Mbak Eci. Sisanya langsung masuk ke timnya Mbak Dara. Siap kalau gitu. Oke. Kita ada 3 tim yang berhubungan banget sama Persis Solo sama Kota Solo ya. Ada Dikdaya. Dikdaya ini artinya powerful ya. Kita punya semangat itu Dikdaya di Persis Solo dan juga Kota Solo. Lalu kita punya Sambar Nyawa. Sambar Nyawa ini adalah julukannya Persis Solo, Laskar Sambar Nyawa. Lalu yang terakhir adalah Bengawan. Challenge-nya adalah di masing-masing tim ini kalian adalah tim bisnis development-nya Persis Solo. Tadi kita sudah ngobrol kalau kita pingin Persis Solo ini jangka panjang, sustainability. Ya, nggak hanya 99 tahun, 100 tahun, bahkan even 1000 tahun. Ya, sebagai seorang bisnis development, coba pikirkan atau coba susun apa kira-kira atau apa yang kalian akan susun, yang kalian akan propose untuk revenue stream di Persis Solo. Paham? Oke, sip. Kelompok udah dipilih, ada Dikdaya, Sambar Nyawa, dan juga Begawan.
Sekarang masing-masing kelompok harus memilih ketua kelompoknya. Kira-kira siapa? Kita kasih waktu 10 detik. Kita mulai dari sekarang. 10 detik, ayo. Sudah dapat masing-masing dari Dikdaya? Boleh dikasih tahu masing-masing kelompok? Ada Mbak Yesi, Diva. Wow. Memang sudah dari awal ya. Waktu itu aku tunjuk Zulfa sebagai ketuanya. Kenapa? Karena aku lihat Zulfa itu memang terstruktur dan planningnya dia bagus gitu. Dan sementara teman-teman ada sisi yang untuk teamwork itu gimana caranya biar mereka bisa merasa nyaman gitu ya. Untuk Zulfa itu kemampuan itu bisa keluar kalau sisi dominannya terpenuhi gitu kan. Nah sehingga saya pengen positioningnya adalah sebagai jembatan. Karena aku tahu it's about competition, cuman kan kita nggak bisa egois. Karena aku tadi lihat kata kuncinya adalah problem solving gitu. Nah jadinya memang aku bentuk seperti itu gitu sih. Sekarang ada strategi tambahan karena ini proyeknya sangat besar. Kita tim ini perlu dibagi menjadi 3, masing-masing 2 orang. Karena nanti teman-teman akan dibagi 1 untuk tiket box. Yang 1 lagi untuk UMKM melangkah, dan yang ketiga Persistor. Waktunya 30 detik dari sekarang. Iya. Kira-kira mau masuk kemana dibagi timnya? Sekarang aku pengen tahu perwakilan masing-masing yang untuk area tiket box siapa saja. Boleh. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan, 2 orang. Selanjutnya, sekarang untuk yang UMKM melangkah, silakan maju. Oke, berarti yang terakhir ini untuk yang Persistor ya, silakan. Di masing-masing tempat, teman-teman punya waktu 1 jam. Dan untuk challenge ini, teman-teman wajib mengumpulkan besok jam 5 sore. Semoga berhasil, good luck semuanya. Kalau di sini tadi kita jadi tahu ya mengenai apa sih kendala atau masalah-masalah di permasalahan tiketing. Kalau di Persis ini yang megang adalah divisi project management. Gitu. Nah ini mereka itu ada masalah-masalah apa? Kalau ke aku sih ngelihatnya sebetulnya dari tiketing ini kan luar biasa karena Persis itu udah punya customer base itu yang luar biasa fanatik gitu, dan ini bisa kita olah sebetulnya gitu sih. Selamat datang di Persistor, Kak. Di sini ada berbagai macam jersey yang dipakai sama pemain. Ada yang dari supporter version sama replika version. Kita sekarang lagi ada di Persistor. Nah di Persistor ini kita lagi nanya-nanya nih sebenarnya Persistor ini pasarnya kayak gimana, marketnya kayak gimana, dan ternyata emang kita dapat pengetahuan yang amazing banget sih menurut aku. Terima kasih ya Kak ya, terima kasih banget nih udah datang ke Persistor buat lihat-lihat dan berkunjung. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Secara garis besarnya Melangkah sendiri adalah program CSR dari Persis yang memang kita itu memberikan support bagi teman-teman yang ada di Solo, yang tidak hanya fokus di supporter saja tapi semua masyarakat yang di Solo gitu. Selama ini program yang dibangun sama Melangkah itu nggak hanya terkait UMKM saja, tapi juga ada vaksinasi, juga ada donor darah. Cuma memang sekarang yang kita lagi fokuskan adalah untuk pengembangan UMKM di Solo.
sesuatu yang baru ya di dunia sepak bola, karena saya sendiri di Kabupaten Bantul di Yogyakarta itu memang mereka masih fokusnya ke supporter, tapi di Kabupaten Solo sendiri, di Persis itu sudah mulai memikirkan tentang sustainability, jadi mereka menggandeng UMKM juga dan mereka berikan pelatihan tuh. Jadi luar biasa sih, ini mungkin bisa ditiru oleh supporter bola yang lain. Untuk yang Sumber Nyawa mau lakukan, sebenarnya sama ya kayak kelompok yang lain, kita diskusi, kita brainstorming, cuman mungkin memang karena kita udah kebagi 3 kelompok dan aku yakin sama kemampuan dari beberapa timku, jadi kita ngerasa oke nih, kita ketemu di satu titik baru kita sebar strateginya mau kemana. Jadi kita mulai dulu dari strong why-nya tuh gimana sih nanti yang akan kita sampaikan ke Dewan Komisioner. Kita berenam nih semua founder, kita semua punya bisnis, jadi lagi-lagi kayak aku punya ide ini nih, aku punya ide ini. Jadi nyatu ini adalah ketika semua kita sadar opini tanpa data is just opinion. Jadi solusinya adalah semua bisa punya opini tapi back to the data. Aku rasa kesiapan kita mencapai 80% menuju besok. Kenapa? Karena masing-masing dari tim saya sudah arahkan bahwa concern hari ini adalah bukan kita fokus untuk apa ya isinya di dalam presentasi atau PPT. Bukan itu, tapi bagaimana kita bisa mengeksplor apa yang harus kita tahu, data apa yang harus kita punya, sehingga kita saat diskusi bareng tim, kita bisa benar-benar memberikan sesuatu atau saran yang valid gitu loh, sesuai dengan problem di lapangan as a entrepreneur gitu. Kemarin mereka para challenger sudah dibagi menjadi 3 grup. Hari ini mereka akan mempresentasikan hasil pitchingnya mereka kepada coach dan nanti kita lihat seperti apa sih hasil dari presentasi mereka. Sumber Nyawa, Kami dari kelompok Digdaya. Sehat buat cuan. This plans into big impact. Framework thinking-nya tuh jadi seperti ini sih. Jadi, Aku nggak tahu seberapa banyak manajemen Persis tuh akan teman-teman bicara menggerakkan pembinaan terus dia mau promosi juga. digitalmu gimana? Kita ada short term, ada udah kebayang kan? Karena lagi nyari market Dengan tingkat mid term sama long term.